Artinya begini, dari dulu Persia tuh nggak mau menguasai Jaziratul Arab. Lah kenapa nggak ada untungnya? Mereka di situ udah berantem sendiri, di situ nggak ada sumber daya. Ngapain kita kemudian menguasai? Orang Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. That's why no empire was ever interested in conquering it. Not because they couldn't, but because they didn't have a reason to. Orang Arab jahiliyah, yang saat itu menduduki kasta yang paling bawah dalam peradaban dunia, pada awal abad Masehi, merupakan sekumpulan orang yang tidak dianggap keberadaannya oleh kekuatan besar dunia. Bangsa Arab ini sebelum kedatangan Islam sering disebut sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu istilah yang menggambarkan kondisi kehidupan orang Arab yang dipenuhi dengan kebodohan dan ketidaktahuan, khususnya dalam hal keimanan, moralitas, dan etika. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka disebut jahiliyah, diantaranya penyembahan berhala dan politeisme, kehidupan sosial yang tidak bermoral, pertikaian dan peperangan antar suku, ketidakadilan terhadap perempuan dan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai spiritual yang benar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seberapakah jahiliyah orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tetap disclaimer, dan jangan lupa like dan subscribe serta berlangganan video ini supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Arab pra-Islam seringkali digambarkan dengan istilah zaman jahiliyah, sebuah era yang mencerminkan kehidupan yang dipenuhi oleh praktik-praktik sosial yang dianggap jauh dari nilai moral dan etika. Periode ini berlangsung sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah dan mulai menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Arab pada abad ke-7. Masyarakat Arab pada masa itu terbagi dalam berbagai suku yang hidup tersebar di wilayah padang pasir yang luas. Semenanjung Arab dikenal sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang keras dan tandus, sehingga masyarakatnya harus mengembangkan cara hidup yang dapat bertahan dalam lingkungan yang sulit ini. Oleh karena itu, mereka hidup berkelompok dalam bentuk suku-suku yang memiliki keterikatan sangat kuat. Setiap suku dipimpin oleh seorang syekh, yang biasanya merupakan pemimpin yang dihormati karena keberanian, kebijaksanaan, atau kekayaan. Identitas dan loyalitas mereka sangat terikat pada suku masing-masing, dan kehormatan suku adalah segalanya. Hubungan antar suku ini seringkali diwarnai oleh permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. Perang antar suku bukanlah hal yang jarang terjadi, dan bahkan kadang berlangsung selama bertahun-tahun hanya karena alasan-alasan sepele seperti balas dendam atau perebutan sumber daya. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada masa jahiliyah adalah Perang Fijar, saat itu usia Rasulullah masih 20 tahunan. Selain itu, masyarakat Arab pada masa jahiliyah juga dikenal karena ketidaksetaraan sosial yang sangat mencolok. Kekayaan dan kekuasaan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya yang memiliki tanah luas, ternak, dan kafilah perdagangan. Sebaliknya, kaum miskin, budak, dan perempuan seringkali berada dalam posisi yang sangat lemah. Perempuan, khususnya, tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Mereka seringkali dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan, diperdagangkan, dan bahkan dibunuh tanpa konsekuensi. Praktik-praktik seperti menguburkan bayi perempuan hidup-hidup juga menunjukkan bagaimana posisi perempuan sangat direndahkan pada masa itu. Di zaman sebelum Islam, masyarakat Arab dikenal dengan budaya penyembahan berhala yang berkembang pesat. Ka'bah di Mekah, yang awalnya didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail sebagai pusat penyembahan Tuhan yang esa, perlahan berubah menjadi pusat ritual politeistik seiring berjalannya waktu. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pembawa perubahan signifikan dalam tradisi ini adalah Amr bin Luhai, seorang pemimpin dari suku Huza'ah. Konon, Amr bin Luhai adalah orang pertama yang membawa berhala ke dalam Ka'bah. Saat mengunjungi Syam, Suriah, dia melihat praktik penyembahan patung dan berhala di sana, lalu terinspirasi untuk membawa patung dewa bernama Hubal ke Mekah. Sejak saat itu, ritual penyembahan berhala di Ka'bah mulai berkembang, dan banyak berhala dari berbagai suku dipajang di sekitar bangunan suci tersebut. Setiap berhala mewakili dewa tertentu yang dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi, memberikan rezeki, dan menolong para penyembahnya dalam berbagai aspek kehidupan. Para penyair Arab memainkan peran penting dalam memperkuat dan menyebarkan keyakinan politeistik ini. Salah satu contoh penyair Arab sebelum kedatangan Islam adalah Umayyah bin Abi As-Salt.
Ia adalah seorang penyair dari suku Thaqif di Taif, dan syair-syairnya terkenal di seluruh Jazirah Arab. Meskipun dia dikenal juga karena kedekatannya dengan ajaran monoteisme dan pernah terpengaruh oleh tradisi agama-agama Abrahamik, dalam beberapa syairnya dia memuji kekuatan berhala dan ritual politeistik. Umayyah bin Abi as-Salt menyusun banyak syair yang mencerminkan budaya dan keyakinan pada masanya. Dia menulis puisi tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, seperti Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. Sebagai penyair, dia menggunakan kata-kata puitis untuk menggambarkan kekuatan dan perlindungan yang diyakini berasal dari berhala-berhala tersebut. Saat itu juga Ka'bah, yang pada awalnya merupakan pusat ibadah kepada Tuhan Yang Esa, menjadi tempat bagi lebih dari 360 berhala. Ka'bah menjadi simbol politeisme yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab. Festival keagamaan dan kegiatan ziarah yang dilakukan di Ka'bah menarik perhatian banyak orang dari berbagai suku, menjadikannya pusat ritual agama politeistik sekaligus pusat perdagangan. Namun, di tengah hegemoni politeisme, agama-agama Abrahamik juga memiliki eksistensi di semenanjung Arab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebar di beberapa wilayah, seperti di Yaman, Yasrib, Madinah, dan bagian utara Jazirah. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil yang masih mempraktikkan kepercayaan monoteistik mereka dan kadang memiliki hubungan yang kompleks dengan masyarakat politeistik setempat. Kehadiran mereka menambah keragaman agama dan budaya di wilayah tersebut. Selain Yahudi dan Nasrani, juga terdapat kaum Hanif yang masih berpegang pada ajaran monoteistik. Mereka adalah kelompok kecil yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama Yahudi atau Nasrani, tetapi percaya pada ajaran Tauhid keesaan Tuhan yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Para Hanif menolak penyembahan berhala dan sering dipandang aneh oleh masyarakat politeistik pada waktu itu. Dengan demikian, Mekah dan Ka'bah pada masa itu bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga pusat interaksi sosial dan budaya yang sangat dinamis, di mana berbagai keyakinan bertemu, berinteraksi, dan kadang bersaing satu sama lain. Secara keagamaan, masyarakat Arab pra-Islam dikenal sebagai penganut politeisme. Mereka menyembah banyak dewa dan berhala yang dianggap sebagai perantara antara mereka dan kekuatan yang lebih besar. Setiap suku memiliki berhala sendiri yang mereka sembah, dan berhala-berhala ini ditempatkan di berbagai tempat suci, yang paling terkenal adalah Ka'bah di Mekah. Ritual-ritual penyembahan berhala ini melibatkan berbagai bentuk persembahan, dan di beberapa kasus, bahkan praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti pengorbanan manusia. Di sisi lain, masyarakat Arab pra-Islam juga terkenal dengan kemampuan berdagang mereka. Kota Mekah dan Yasrib adalah dua pusat perdagangan utama yang menjadi tempat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Mekah khususnya, hal ini berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Pedagang Arab sering melakukan perjalanan jauh dengan kafilah mereka, membawa berbagai barang seperti rempah-rempah, kain, dan perhiasan. Keterampilan berdagang inilah yang membantu masyarakat Arab bertahan di tengah kondisi geografis yang sulit. Selain perdagangan, budaya syair dan sastra juga sangat berkembang di kalangan masyarakat Arab. Syair menjadi media penting untuk mengekspresikan perasaan, kebanggaan, dan penghormatan terhadap suku. Syair-syair ini seringkali disampaikan secara lisan dan diperlombakan dalam festival-festival seperti Pasar Ukas. Kehormatan seorang penyair bisa mencerminkan kekuatan sebuah suku, karena melalui syair, mereka bisa menghina atau memuji lawan atau sekutu mereka. Zaman Jahiliyah, yang berlangsung sebelum datangnya Islam, adalah periode yang dikenal dengan berbagai kondisi sosial yang sangat stratifikasi dan dipenuhi oleh ketidakadilan. Untuk memahami masyarakat ini dengan lebih baik, kita perlu melihat struktur sosialnya, peran individu di dalamnya, serta dampak dari ketidaksetaraan tersebut. Pertama-tama, mari kita lihat secara lebih mendetail mengenai pembagian kelas sosial dalam masyarakat Arab pada masa itu. Pada puncak struktur sosial terdapat kalangan bangsawan atau elit, yang seringkali merupakan pemimpin suku. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kelas lainnya. Status mereka diperoleh melalui warisan, kekuatan militer, dan pengaruh politik. Dalam banyak kasus, pemimpin suku memiliki kendali mutlak atas sumber daya alam dan ekonomi dalam wilayahnya. Bangsawan seringkali memiliki tanah yang luas, ternak, dan kekayaan lainnya, sehingga mereka bisa mengendalikan perekonomian lokal. Mereka juga berperan dalam menjaga keamanan dan mengatur hubungan antar suku. Masyarakat sangat menghormati mereka,
dan setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin suku memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, kekuasaan ini juga membawa tanggung jawab. Para bangsawan diharapkan untuk melindungi dan memberi nafkah kepada anggota suku mereka, tetapi seringkali mereka mengutamakan kepentingan pribadi dan mempertahankan kekuasaan mereka. Di bawah golongan bangsawan, terdapat kelompok pedagang. Meskipun status sosial mereka tidak setinggi bangsawan, pedagang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan. Mereka menguasai jalur perdagangan dan menghubungkan berbagai daerah, menjual barang-barang dari berbagai tempat. Pedagang ini seringkali berkeliling dalam caravan dan memiliki jaringan luas yang memungkinkan mereka untuk memperdagangkan barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan barang berharga lainnya. Walaupun mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan, mereka tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan bangsawan yang mengatur, dan seringkali harus membayar pajak tinggi kepada mereka. Kemudian, ada kelas menengah yang terdiri dari para petani, pengrajin, dan pekerja. Mereka merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang berhasil meningkatkan status sosial melalui kerja keras dan kecerdikan, banyak yang terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan. Para petani biasanya bergantung pada kondisi cuaca dan hasil panen, sementara pengrajin menghadapi tantangan persaingan dalam industri mereka. Kelas ini seringkali menghadapi eksploitasi dari atas, karena mereka harus memberikan sebagian besar hasil kerja mereka kepada bangsawan sebagai bentuk sewa atau pajak. Di bagian paling bawah dari struktur sosial terdapat budak dan orang-orang yang terpinggirkan. Budak dalam masyarakat jahiliyah seringkali merupakan hasil dari peperangan atau utang. Mereka tidak memiliki hak dan diperlakukan sebagai properti. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada pemiliknya, dan banyak dari mereka mengalami perlakuan yang sangat kejam. Beberapa budak mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebebasan, tetapi hal ini jarang terjadi dan seringkali diiringi dengan banyak perjuangan. Ketidaksetaraan ini sangat mencolok dan mencerminkan pandangan bahwa status sosial dan kekayaan menentukan nilai individu dalam masyarakat. Dalam konteks gender, perempuan juga mengalami ketidakadilan yang signifikan. Pada zaman jahiliyah, wanita memiliki sedikit hak dan seringkali dipandang sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Mereka tidak memiliki hak waris dan status mereka sangat bergantung pada pria, baik itu ayah, suami, atau saudara laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang umum terjadi, dan banyak dari mereka yang tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Praktik seperti pernikahan paksa dan pembunuhan bayi perempuan sangat umum, mencerminkan pandangan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam banyak hal, perempuan diperlakukan sebagai objek, tanpa mempertimbangkan hak dan martabat mereka sebagai individu. Ketidaksetaraan dalam masyarakat Arab jahiliyah berakar dari nilai-nilai yang dianut, seperti tribalisme atau loyalitas terhadap suku. Setiap suku memiliki hierarki dan norma-norma yang mendefinisikan status anggotanya. Dalam konteks ini, kesetiaan terhadap suku seringkali lebih penting daripada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Perbedaan ini mengarah pada konflik antar suku yang seringkali berlangsung selama berabad-abad. Permusuhan antar suku menciptakan iklim ketidakamanan, di mana individu seringkali merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil.